Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membahas kembali 1001 pertanyaan mandi wajib di bulan puasa. Jadi ini terkait soal waktu mandi wajib. Apakah mandi wajib boleh dilakukan kapan saja, dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan soal mandi wajib di bulan puasa juga akan kita jawab pada video kali ini. Jadi seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran bicara soal tata cara mandi wajib. Yang paling populer di channel ini memang konten soal tutorial mandi wajib atau mandi junub. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan masih punya banyak pertanyaan soal tata cara mandi wajib yang sah dan benar seperti apa, dan terkait 1001 pertanyaan soal tata cara mandi wajib, silahkan subscribe dan lihat di halaman utama soal tata cara mandi wajib dari awal sampai selesai seperti apa. Oke, nah kita mulai dulu dari pertanyaan pertama. Apakah mandi wajib boleh dilakukan kapan saja, atau apakah bebas waktunya pada saat kita mandi wajib? Nah teman-teman, sudah saya sampaikan. Jadi mandi wajib itu tidak ada batasan waktunya. Bukan tidak ada batasan waktunya. Tidak ada penetapan waktunya kapan harus dilakukan, tapi sunnahnya begitu berhadas besar, apakah karena berhubungan ataukah keluar sperma baik sengaja atau tidak, maka sebaiknya kalau tidak ada halangan langsung melakukan mandi wajib. Itu sunnahnya. Tapi kalau misalnya ada halangan dan tidak bisa melakukan mandi wajib di waktu itu juga, maka boleh menunda dengan syarat batas waktunya itu tidak sampai lewat waktu salat pada waktu itu. Jadi misalnya kita berhubungan di malam hari, maka waktu sholat yang masuk pada waktu itu adalah tentunya sholat subuh setelah itu, sehingga batas waktu sholat subuh itu harus kita perhatikan. Saya sudah menyampaikan, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa batas sholat subuh adalah sampai syuruk. Jadi syuruk itu kalau misalnya di maghribnya itu jam 6 pas, maka batas waktu sholat subuhnya itu jam 6 kurang 15 menit. Jadi kita kurangi 15 menit, kata Ustadz Abdul Somad dalam sebuah referensi yang beliau ketahui. Nah, demikian juga di waktu-waktu yang lain. Misalnya teman-teman berhubungan suami istri di pagi hari, maka batas waktunya, kalau misalnya tidak bisa langsung mandi junub atau mandi wajib, maka batas waktu mandi besarnya itu di waktu sholat duhur kapan berakhir. Jadi kalau sholat duhur berakhir misalnya di jam 3, maka sebelum masuk asar itu kita sudah harus selesai mandi wajib, karena tentunya ada kewajiban harus mandi junub juga, sehingga kita harus selesai mandi junubnya dan harus melakukan sholat duhur sebelum masuk sholat asar. Demikian seterusnya ketika masuk sholat asar. Setelah sholat asar misalnya kita berhubungan, maka batas waktunya adalah sebelum masuk maghrib. Jadi kalau maghribnya jam 6, maka sebelum jam 6 teman-teman sudah selesai mandi wajib dan sudah selesai melakukan sholat asar. Nah kemudian kalau misalnya habis sholat maghrib, batas waktu sholat maghrib yaitu tentunya sebelum masuk sholat isya, kita sudah selesai mandi wajib dan selesai melaksanakan sholat maghrib. Demikian juga pada saat sholat isya. Setelah sholat isya misalnya kita berhubungan, maka pastikan sebelum jam 12 malam itu sudah melakukan mandi wajib dan sudah selesai sholat isyanya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, waktu-waktu mandi wajib yang dibenarkan. Jadi tentunya sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Nah itu pertanyaan pertama. Nah kita akan jawab beberapa pertanyaan terkait soal tata cara mandi wajib. Jadi ada yang bertanya,
apakah batal tidak mandi wajib di waktu pagi hari jam 6 setelah sholat subuh karena mimpi basah? Nah, ini kita sudah jelaskan tadi teman-teman. Mimpi basah di siang hari ataupun di subuh hari setelah imsak, jadi dalam kondisi berpuasa, misalnya tertidur kemudian mimpi basah, maka hukumnya itu tidak membatalkan puasa karena tidak dilakukan secara sengaja. Kecuali dilakukan secara sengaja, tentu itu akan membatalkan puasa. Karena mimpi itu tidak bisa dikendalikan oleh kita, sehingga ketika kita bermimpi keluar sperma itu tidak membatalkan puasa. Ada pertanyaan, buat yang belum menikah kemudian melakukan onani atau mengeluarkan sperma secara sengaja di malam hari, apakah harus diganti puasanya? Jadi teman-teman, karena malam hari itu bukan waktu di mana kita sedang berpuasa, sehingga ketika keluar sperma baik sengaja atau tidak, maka itu tidak akan membatalkan puasa berikutnya dan puasa sebelumnya, dan bisa puasa lagi besoknya dan seterusnya. Jadi itu yang saya jawab teman-teman, itu tidak mempengaruhi puasa kita. Tapi buat teman-teman yang melakukan onani di bulan puasa, saya sampaikan itu adalah salah satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Jadi segera hentikan, jauhi, dan bertobat segera mungkin. Jadi itu pesan saya buat teman-teman yang masih punya kebiasaan buruk seperti itu. Dan kalau bisa, yang sudah waktunya menikah, silahkan percepat pernikahannya, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, ada yang bertanya, ini dari Yondak Tahu. Assalamualaikum, saya mau tanya, jika kita mengeluarkan air mani di malam hari dengan sengaja dan mandi junubnya besok hari saat sore hari sebelum sholat asar, apakah puasa itu sah? Dan apakah diperbolehkan mandi junub saat sore hari saat puasa? Jadi teman-teman, saya jawab, kalau mengeluarkan sperma di malam hari, baik itu sengaja atau karena berhubungan, itu boleh mandi wajibnya besok. Tapi ada batasnya, sebagaimana sudah kita jawab di pertanyaan pertama. Batasnya itu sebelum masuk sholat berikutnya. Sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Jangan ribut. Sebelum masuk waktu sholat berikutnya itu sudah harus mandi wajib, karena ada kewajiban yang harus kita lakukan. Dan kalau kita melewati satu waktu sholat, kalau kita melewati satu waktu sholat, maka tentunya kita akan melakukan dosa besar karena meninggalkan sholat. Jadi kalau terkait pertanyaan ini, bolehkah sholatnya asar, bolehkah mandi wajibnya di waktu asar, padahal malam harinya mengeluarkan sperma? Mandi wajib kapan saja boleh teman-teman, sepanjang tidak melewati satu waktu sholat. Jadi kalau sholatnya asar, sholat subuhnya belum terlaksana, sholat duhurnya belum terlaksana karena junub di malam hari, tentu itu akan jadi dosa besar. Hanya saja kalau dikatakan apakah boleh atau tidak mandi wajib di jam itu, tetap boleh, hanya dosa karena terlalu lama menunda mandi wajibnya. Jadi itu pertanyaan saya, jawaban saya teman-teman. Kemudian, apakah mandi junub di siang hari pada saat puasa juga mengguyur kepala? Ya, betul. Jadi teman-teman, buat yang baik suami istri atau tidak, kalau itu di bulan puasa di siang hari, maka kepala tetap diguyur. Hanya pertanyaannya, kalau itu karena haid, baru selesai dari haid, maka untuk perempuan itu tetap mengguyur kepala dan harus basah sampai ke pangkal-pangkal rambut. Jadi itu pertanyaannya, jawabannya. Dan untuk yang suami istri, buat yang perempuan yang berhadas besar, berjunub karena hubungan suami istri, itu tidak harus melepas ikatan rambutnya. Itu sebagaimana hadis Nabi yang disampaikan oleh Aisyah kalau tidak salah. Jadi mandi wajib yang dikarenakan karena berhubungan, bukan karena setelah selesai haid, itu tidak wajib melepas ikatan rambut. Jadi cukup disiram saja kepalanya, itu sudah cukup. Entah basah pangkal rambutnya atau tidak, itu tidak masalah, itu tetap boleh. Hikmahnya apa? Karena
Bisa saja perempuan itu kalau istrinya misalnya minta berkali-kali, jadi biar tidak merepotkan, tidak menyusahkan, maka mandi wajib tidak harus sampai ke pangkal rambut basahnya. Oke teman-teman, selanjutnya pertanyaan ini paling sering ditanyakan, niat mandi wajib itu dilakukan pada saat mengguyur kepala ataukah di awal? Jadi teman-teman, kalau mazhabnya mazhab Syafi'i, maka niatnya itu dibaca pada saat mau mengguyur kepala. Jadi setelah mencuci tangan, mencuci kemaluan, berwudu, menyela air di rambut, baru kemudian niat dan mengguyur kepala, itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lainnya itu boleh di awal. Jadi kalau tanya soal boleh atau tidak, jawaban saya boleh teman-teman tentunya. Oke, ini karena sudah terlalu lama, kita lanjut lagi Q&A soal mandi wajib di bulan puasa esok hari atau beberapa hari berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.